namanya? Oke, betul guys, nama gue Faisal. Jadi hari ini gue diundang sama Rodias buat ngobrol-ngobrol. Kita akan mengobrol tentang kawasan Bangku atau KTR, dan ketertiban kita akan mulai dari pertanyaan dari KTR dulu ya guys ya. Kalau jujur ya, kenapa masih banyak orang yang santai ngerokok padahal jelas-jelas ada tulisan kawasan tertentu. Menurut gue ya, mungkin karena ada beberapa orang yang kurang taat aturan ya, mungkin salah satu faktornya itu mungkin karena teguran atau hukumannya yang memang kurang berefek gitu ya. Jadi mereka masih bebas gitu ya. Jadi masih ada beberapa orang yang merokok itu dari larang karena ya peraturannya gitu ya. Iya, kurang efektif. Menurut kamu aturan KTR itu benar-benar efektif atau cuma jadi pajangan doang? Kalau aturan KTR ya, kalau menurut aku sih di beberapa wilayah mungkin emang efektif gitu ya, karena teguran atau hukumannya yang lebih berasa gitu ya. Tapi di beberapa wilayah juga yang melihat sih ya, ada beberapa oknum atau beberapa orang yang emang nggak terlalu nurut sama aturan itu gitu. Jadi 50-50 lah gitu ya. Jadi ada yang nurut, ada yang enggak gitu. Kadang efektif, kadang enggak. Gimana wilayahnya ya. Pernah nggak kamu merasa terganggu sama asap rokok di tempat umum? Separah apa dampaknya menurut kamu? Gangguan asap rokok di wilayah umum ya. Menurut gue sih pernah waktu bisa kayak lagi naik sama kakak gitu ya. Di Kimo Motor. Nah, jadi gue tuh pernah waktu naik motor sama kakak, terus ada orang yang merokok gitu ya itu asapnya bikin sakit mata gitu. Itu nyebelin banget sih Pak. Nah, jadi untuk dampaknya gitu mungkin bisa banget ya menurut gue, misal kayak bisa mengganggu motor lain jadi menyebabkan kecelakaan gitu ya, dan bisa berusaha juga ya gitu. Ganggu banget lah dia nyimbangin lo gitu. Selanjutnya Kalau kamu melihat orang yang lagi merokok di kawasan tersebut, kamu dulu kemana? kalau gue ya sebisa mungkin sih negur ya, mungkin kalau saya merasa orangnya berpengalaman gitu ya. Cuma kadang ada beberapa orang yang emang keras kepala gitu ya, jadi mereka tuh ya kadang malah marah balik gitu. Jadi kita nongol tapi dia malah marah balik lebih parah kadangnya. Nah, terus ada juga yang melanggar tapi malah kayak cuek aja gitu, kayak cuma pindah kayak cuma pindah tempat sedikit aja. Jadi kadang nyebelin ya. Iya. Kalau menurut kamu hukuman buat kawasan tertentu itu masih kurang kasih sampai. Jadi kadang kalau menurut gue sih ada beberapa wilayah yang atau beberapa tempat yang hukumnya itu udah lumayan berasa sih, misal kayak pindah atau apa gitu ya, dan itu tuh lebih efektif lah gitu kadang. Tapi ada beberapa wilayah juga yang hukumnya itu masih kayak ringan banget gitu. Jadi itu juga yang jadi faktor tadi yang satu tuh ya, yang masih ada merokok tuh di walaupun ada wilayah yang dokter melarang ya. Iya, jadi itu salah satu faktornya juga. Mungkin karena emang hukumannya, tegurannya atau ya kurang lah gitu ya. Faktornya itu kurang bikin cerah lah, kurang itu keras lagi ya. Kan kita akan beralih tentang ketertiban ya. Iya. Kenapa ya? Kalau sederhananya antri untuk di kantin atau buang air atau buang sampah, itu kenapa ya? Masih kesulitan itu sih mungkin karena emang pertama kedisiplinannya pasti kurang, jadi harus lebih diarahkan gitu ya, lebih diasah gitu. Terus yang kedua mungkin emang karena lagi terburu-buru gitu ya, dan bisa kayak udah masuk terus kayak antri lama gitu kan, mungkin langsung pengen duluan gitu ya, tapi tetap salah. Terus yang ketiga mungkin karena emang apa ya, pemberitahuan atau pembimbing aja yang agak kurang.
kurang nempel. Jadi murid-murid itu atau siswa-siswa itu kayak masih gitu ya, masih udah terserah Masih bilangnya kadang kalau kayak gitu ya. ya kayak mendengar tapi nggak dengar. Iya. Iya. Kalau paling pelanggaran yang paling ngeselin yang kamu sering Pelanggaran yang paling ngeselin ya menurut saya pelanggaran yang paling ngeselin itu pelanggaran paling ngeselin menurut gua sih buang sampah sembarang sih. Saya kayak pelanggaran itu tuh kalau ada yang melanggar ya bisa ngebuang sampah siapa aja gitu ya. Yang terus ada orang lewat terus bisa ada gue yang gitu ya. Kalau ambil dong gitu misalnya ada sesuatu sebelum ambil itu buang sampah gitu ya. Kayak kadang malah itu bukan sampah seperti gitu. Iya kayak dulu gitu ya. Iya. Bener ya? Cuma gitu aja kadang tempat sampah udah disediain kan ya malah nanti malah nunggu terus akhirnya malah numpuk dia numpuk bau terus jadi penyakit kan kira-kira jadi yang salah satu yang paling itu menurut gua ya. Menurut kamu ketertiban itu kalau takut dihukum atau emang kesadaran sih? Ketertiban itu kadang dari ini ya dari pengalaman gua itu biasanya ada yang taat itu karena takut dihukum lalu ya karena supaya taat kita juga harus takut dong harus diceritakan supaya kita takut melakukan sesuatu ya jadi kalau dari pandangan dia mungkin memang takut dihukum aja gitu ya tapi ada sih ada beberapa orang yang emang dari pendidikannya gitu ya dari pendidikan dari orang tuanya dari gurunya yang emang bagus jadi si murid atau orangnya itu emang taat gitu sama aturannya ya misal kayak sampah itu nggak dibuang sembarangan atau dibawa pulang ke rumah gitu ya karena emang mereka udah dididik sama gurunya atau sama orang tuanya jadi lebih taat gitu. Kalau kamu pernah nggak sih berada di situasi yang kacau gara-gara orang yang nggak tertib? Kalian lu gimana tertib? Situasi yang kacau ya Pernah. kayak di kelas tuh ya kalau di kelas kan ada aturan kalau misalnya guru lagi ngejelasin kita itu nggak boleh berisik gitu kan ya nah kadang ada beberapa murid yang emang suka ngobrol aja gitu kayak kebawa suasana sendiri terus menurut gue sih kayak itu tuh cukup mengganggu karena ujung-ujungnya bisa bikin guru kayak rasanya nggak nyaman gitu kan ya kayak nggak nyaman bisa di kelas tuh kayak kok murid-muridnya gini gitu ya bisik terus kayak pelajaran juga kurang terserap karena kan berisik ya jadi suasananya itu kayak enak gitu ya kurang enak buat belajar Aku juga ada cerita nih pernah ya lagi nyantai di kelas ya ada dua orang yang main bola di depan kelas ya mereka kan main bola terus tiba-tiba kena kaca pecah itu sih parah banget ya iya karena kalau kena kaca itu kan bisa menyebabkan luka juga kan ya kalau ada orang yang kena gitu amit-amit iya sih iya sama itu juga merusak fasilitas sekolah iya merusak properti yang akhirnya menyebabkan kerugian juga kan dia baru sekolah dia bahaya itu sekolah loh harus ganti kaca ya harus ganti kaca kalau kamu dikasih kuasa buat bikin satu aturan dari menciptakan aturan apa yang kamu lakukan? Kalau dari aku sih mungkin soal yang paling simpel aja dulu ya dari buang sampah sembarangan gitu ya soalnya emang dari yang aku lihat itu murid-muridnya ya emang susah banget buat buang sampah pada tempatnya gitu ya nah jadi kalau dari aku pribadi mungkin ya bakal mempertegas aturan itu supaya murid-muridnya itu jadi cerah gitu ya jadi kalau mau buang sampah sembarangan tapi ada aturan ya nanti gini ya mungkin untuk aturannya itu kayak ya buat aturan itu aja gitu kayak membuat hukumannya lah gitu supaya murid-murid itu lebih jelas lebih merasa bersalah dan salah tapi kalau dari kamu pribadi itu misal kayak ada aturan yang kamu bikin gitu supaya lebih nyaman gitu ya sekolah
Ya, paling nggak tadi kamu itu ya ngomong sama itu palingnya ngobrol lagi ngobrol pas ada guru di depan. Kalau sih begitu teman, biar ada juga yang lagi menjadi sebelum ada begini harusnya sama gurunya langsung ditegur kan banyak keras gitu. ya banyak sih kan guru yang ngobrol apa ada yang ngobrol malah ditegur malah didiamin ya Dia mulai diemin terus malah kayak lagian kan ditegur ini yaudah jadi ya malah didiamin namanya kan ditegur ya mungkin supaya lebih tegas itu kayak bisa menjadi syukur aja lah biar lagian memperhatikan ini. jadi gitu ya menurut kamu ketertiban sama konsumen basket. Oke guys, segitu aja obrolan dari kita berdua. Maaf kalau ada salah kata atau informasi yang kurang jelas saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.